Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Christina Ginting mendadak ramai diperbincangkan di publik, baik di Indonesia maupun di luar negeri, setelah video dirinya tersebar luas di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, WNI ini terekam menyampaikan pernyataan yang dinilai menyudutkan umat muslim saat menghadiri sebuah aksi di Munich, Jerman. Kemudian berbicara di hadapan seorang pewawancara pria dengan mengenalkan dirinya sebagai orang Indonesia. Namun yang kemudian mencuri perhatian bukan hanya identitasnya, melainkan isi dari pernyataan yang ia sampaikan. Dengan nada serius, Christina menyatakan bahwa selama tinggal di Indonesia, ia merasa bahwa umat Islam tidak mencintai kedamaian. Ich komme aus Indonesia. Das größte und die maximale Muslime bei uns. Und ich war dort. Ich weiß, was Muslime ist. Muslime, die bringst, warte mal, die sagt immer, Muslime ist friedlich. Muslime ist nie friedlich. Die hat nicht, nein. Die richtige Muslime, die muss alles umbringen außer Muslime. Die wollen, das steht im Koran, wie dieser Prinz. Herr Prinz hat das erzählt. Richtig. Genau. Und die wollen alle Welt, besonders europäisch, alles muslimiert. Durch heiraten, durch verliebt, durch Kultur, Tanzerin, Kochen, Kultur. Das ist auch Nazi-Propaganda, oder? Wenn eine Indonesierin uns erzählt, was in ihrem Heimatland passiert. Seht ihr? Ich bin gerade zurück von meiner Heimat. Zurück aus der Heimatland. Ein Zeitzeuge, der berichtet, was dort los ist. Vielen Dank. Dankeschön. Christliches Land. Europäisch ist christliches Land. Bitte, lieber Jesus, lass nicht europäisch Muslime werden. Lass nicht Mose bauen hier in München, in Stadt. Saya menduga Christina Ginting sedang mengalami ketakutan karena Islam sedang berkembang pesat di Eropa, termasuk di Jerman. Saya datang ke Bonn untuk melanjutkan studi, dan di hari-hari pertama saya tinggal di bekas ibu kota Jerman ini, saya cukup terkejut dengan fakta bahwa saya bisa menemukan banyak tempat makan halal, masjid, dan juga sesama muslim. Fakta di lapangan ini sejalan dengan data statistik yang menunjukkan bahwa Nordrhein-Westfalen (NRW), negara bagian di mana kota Bonn berlokasi, adalah negara bagian Jerman dengan penduduk muslim terbesar. Dari sekitar 5 juta muslim di seluruh negeri, sekitar 30%-nya tinggal di NRW. Totalnya ada sekitar 2.800 masjid di Jerman, tapi hanya sekitar 300 saja yang memiliki ciri khas dari segi tata kota, yaitu dapat dengan mudah dikenali sebagai masjid dari menara atau kubahnya. Pada 14 Oktober 2022, Masjid Pusat Köln mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Yuk kita lihat momen bersejarah di kota Köln ini. Lass nicht. Ich habe meine Unterschrift gesammelt. Von alle Indonesien. Die wollen früher Mose bauen hier. Und wir haben das verhindert. Sehr gut. Danke schön. Danke. Sehr gut. Sehr gut. Danke an alle Christlichen und Indonesier, die aus eigener Erfahrung erlebt haben, was die Islamisierung bedeutet. Ja, ist wahrscheinlich auch Nazi-Propaganda, oder? Sie umbringen, aber ich sag's die Wahrheit. Genau, Herr Prinz, mutige Frau. Der Herr Prinz hat das sofort gesagt. Dankeschön. Dankeschön. Und bitte heiraten nicht wegen Muslime. Wir heiraten nicht, verlässt euch nicht die Namen. Deutsche Frauen, lasst euch auf keine muslimischen Beziehungen ein. Danke. Christina menyinggung ada perintah berperang di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Biasanya memang begitu tuduhan Kristen terhadap Islam. Memang betul ada. Agama Islam bukan agama yang menerapkan aturan yang sulit dilaksanakan, bahkan mustahil. Seperti, cintailah musuhmu, jika pipi kirimu ditampar, kasih pipi kananmu.
Tidak ada seperti itu dalam Islam. Dalam Islam ada aturan yang harus dipegang erat-erat. Jika kamu diserang, diperangi, diusir dari tanahmu, maka kamu harus membela diri lawan yang menyerangmu. Kita undang Kumailah Hakimah menerangkan tentang ayat-ayat perang di Al-Quran. Oke, langsung masuk ke ayat ya. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 194 itu ada yang bunyinya gini. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, wala ta'tadu, tapi jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak suka orang yang melampaui batas. Lanjutannya lagi, waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum, bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi fitnah di sini tuh maksudnya ujian ya, cobaan ya, bukan fitnah kayak bohong gitu. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram, lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjid Haram, hatta yuqatilukum fi, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Fa'in qatalukum, jika mereka memerangimu, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Fa'in intahau, namun jika mereka berhenti memerangi gitu, fa'innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat lanjutannya, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah, gitu. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya milik Allah. Fa in intahau, jika mereka berhenti, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Di ayat setelahnya lagi terus ada hukum qisas di bulan haram. Jadi kalau diserang di bulan haram itu boleh nyerang balik. Bulan haram itu adalah bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, yaitu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di ayat itu lanjutannya ada anjuran untuk menyerang siapa yang menyerang kamu secara setimpal ya. Faman ya'tada 'alaikum, oleh sebab itu siapa yang menyerang kamu, fa'tadu 'alaih, seranglah gitu. Bimitsli ma'tada 'alaikum, setimpal dengan serangannya terhadapmu. Jadi ini ceritanya tuh ayat ini waktu beliau baru hijrah ya, tahun-tahun awal baru hijrah. Jadi tadinya proses dakwah di Mekah itu kan banyak dapat penolakan dan ancaman. Di Madinah pengikutnya mulai banyak, jadi bisa memerangi balik, bisa bikin pasukan nih, bisa menyerang balik ancaman dari orang Mekah supaya nggak ditindas terus. Innalil ladzina yuqatilun, diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, bi annahum zulimu, karena sesungguhnya mereka dizolimi. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya bighairi haqqin, tanpa alasan yang hak gitu, atau yang benar gitu ya, tanpa alasan yang tepat gitu. Illa ayyaqulu rabbuna Allah, hanya karena mereka bilang Tuhan kami adalah Allah gitu. Nah ini juga konteksnya sama, awal-awal masa hijrah dan awal-awal diperbolehkannya melawan balik ya. Ada juga di surat Al-Anfal ayat 38 sampai 39, bunyinya qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekufurannya gitu dan masuk Islam maksudnya, yughfar lahum ma qad salaf, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah salaf, yang udah lewat gitu. Wa iyaudu, jika mereka kembali lagi menyerang Nabi, faqad madat sunnatul awalin, maka akan berlaku sunnah, maksudnya sunnah itu maka berlaku sunnah, aturan. Sunnah itu kebiasaan ya, tradisi atau aturan. Sunnatullah itu aturan Allah untuk menjatuhkan hukuman bagi orang-orang terdahulu. Terus ayat ini juga mirip kayak yang di Al-Baqarah, waqatiluhum, perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah gitu. Fitnah maksudnya penganiayaan gitu ya. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, agama seutuhnya hanya bagi Allah. Fa in intahau, jika mereka berhenti dari kekufuran, fa innallaha bima ya'maluna basir, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Nah, ayat-ayat ini juga turun di periode awal hijrah dan melatari terjadinya perang Badar ya. Jadi orang kafir ini
kalau berhenti dari kekufurannya dan masuk Islam ya diampuni Tuhan gitu. Bahasanya diampuni Tuhan ya, tapi juga maksudnya tidak diperangi. Tapi kalau memerangi Nabi ya diperangi gitu. Nah, tadi kan aku sempat jelasin bahwa ada bulan-bulan haram berperang ya. Nah, di surat At-Taubah ayat 5 ada ayat yang bunyinya Fa'idzan salakhal asyhurul hurumu, apabila bulan-bulan haram telah berlalu, faqtulul musyrikin gitu. Bunuhlah dalam peperangan gitu maksudnya, bunuhlah orang-orang musyrik haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu temui, wa khudhuhum, dan tangkaplah, wahsuruhum, dan kepunglah, waq'udu lahum kulla marsad, dan awasilah mereka di setiap tempat pengawasan gitu atau pengintaian. Fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus shalah, dan melaksanakan sholat, mendirikan sholat, wa atau zakat, serta menunaikan zakat, faqallu sabilahum, berilah mereka jalan kebebasan mereka gitu. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang gitu. Kemudian di ayat 6, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka, jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dapat mendengar firman Allah, summa ablaghu ma'manah, kemudian antarkan dia ke tempat yang aman buat orang itu gitu. Jadi ayat ini turun dalam konteks persiapan perang Tabuk ya, pada periode pasca pembebasan Makkah. Saat itu sudah ada perjanjian, jadi kalau ada orang musyrik yang melanggar perjanjian dan ngajak ribut, ya perang jadinya. Cuman kalau ada yang nyerah dan minta perlindungan, itu harus dilindungi. Kalau ada yang masuk Islam, dilindungi gitu. Dan perlu diingat ya, saat itu pindah agama itu berarti pindah sisi penyerangan gitu. Kayak otomatis pengkhianat gitu. Kalau ada muslim yang pindah agama, ya itu pengkhianatan, bisa menyerang balik gitu. Ada risiko dia menyerang balik, makanya dulu tuh narasinya kalau orang yang murtad tuh darahnya halal gitu, halal untuk dibunuh sebagai tindakan defensif. Kalau sekarang kan ya, kalau kita pindah agama ya kita kan nggak memusuhi siapapun atau kita nggak memerangi siapapun. Kalau di zaman sekarang kita ada orang yang pindah agama kan bukan berarti kita ingin membunuh orang tertentu atau kelompok tertentu kan. Itu kan lebih dari kebutuhan diri sendiri. Nah, kalau lagi zaman Nabi itu kan masih sangat bersuku-suku dan berkelompok. Ketika kita pindah agama, itu dampaknya itu ke keamanan kelompok gitu ya. Ayat perang lainnya ada di surat Muhammad ayat 4, bunyinya fa'idza laqitumul ladzina kafaru, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, fadharbar riqab, tebaslah batang leher mereka, hatta idza askhantumuhum, selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, fashuddul wasaq, tawanlah mereka, fa inna man ba'du, setelah itu kamu boleh membebaskan mereka, wa imma fidaan, atau menerima tebusan, hatta tada'al harbu auzaraha, hal itu berlaku sampai perangnya selesai. Dzalik, ya demikianlah, walau sya'allahu lantasara minhum, sekiranya Allah menghendaki maka Allah akan menolong kamu dari mereka, walakin liyabluwa ba'dukum biba'd, akan tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Walladzina qutilu fi sabilillah fala yudhillu a'malahum, orang-orang yang gugur fi sabilillah di jalan Allah, dia tidak amalnya tidak sia-sia. Nah, ayat ini konteksnya perang Badar ya. Pasca perang Badar tuh pasukan muslim dapat banyak tawanan. Waktu itu kan perang melawan suku Quraisy yang jumlahnya jauh lebih banyak, tapi umat muslim menang. Jadi tawanan perang itu levelnya seperti budak ya. Kalau mau bebas harus ditebus dulu, kurang lebih. Ya itu tadilah ayat-ayat perang di Quran. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.